soal Baitul Maqdis. Itulah yang selalu diminta oleh Rasulullah SAW supaya Ka'bah kelak menjadi kiblatul muslimin. Karena bayangkan hati Rasulullah begitu berat karena salatnya menghadap ke Baitul Maqdis sementara ada Ka'bah di Mekah. Itu satu kata itu salatnya Rasulullah tidak menghadap ke kiblat. Berangkat ke Madinah. Masjid yang paling pertama dibangun di Madinah namanya Masjid Quba, ya, Masjid Quba. Di Batam ada namanya Masjid Quba. Ada. Di mana? Legenda. 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 Iya legenda. Legenda, Pak. Ya sama aja. Kalau orang bilang legenda, saya bilang halekir. Legenda halekir. Ya. Pernah sana. Tapi beda. Masjid Quba yang ada di Madinah, kata Rasulullah SAW, barang siapa bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya, lalu melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya seperti orang yang umrah. Mudah-mudahan kita diberi sifat menjadi panggilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lalu kemudian 6 bulan setelah beliau berada di Madinah, doanya salat diterima. Turun ayat, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Muhammad, palingkan mukamu menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah. Maka dan ini menghadap ke Baitul Maqdis sudah tidak dijalankan lagi. Menghadap ke Ka'bah. 6 bulan beliau berada di Madinah. Turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Di mana tempat turunnya ayat itu? Ada di Madinah namanya Masjid Qiblatain. Apa artinya Masjid Qiblatain? 2 kiblat. Ya, Qiblatain 2 kiblat. Karena salat ketika itu salatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, turun ayat itu lalu kemudian menghadap ke Ka'bah yang ada di Makkah. Makanya disebut Masjid Qiblatain. Di Batam ada namanya Masjid Qiblatain? Ada? Ada. Itu dapat MB2. Dapat MB2 itu namanya Masjid Qiblatain. Apa sih namanya perumahan itu? Cendana. Apa namanya itu? Yang dia Yang belakang kan? Itu dekat BSC apa itu? BSC. Apa nama tempatmu? KDA. BSC. BSC. MB2. Kan baru. Itu warna masjidnya warna kuning. Yang di atas itu ya, Pak? Yang di atas tuh. Itu namanya Masjid Qiblatain. Mengambil nama dari masjid yang ada di Madinah. Nah, pada tahun kedua Hijriah, turun ayat yang berbicara tentang zakat. Nah, ini kan sudah 2 rukun Islam sini. Sini baru turun zakat. Tahun kedua Hijriah. Artinya 2 tahun setelah berada di Madinah baru turun perintah tentang zakat. Maka ayat-ayat yang turun di sini yaitu ayat-ayat yang berkaitan tentang zakat. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini tahun kedua Hijriah. Penghujung tahun kedua Hijriah puasa juga tahun kedua tadi ujung. Itu penghujung. Lalu kemudian 8 tahun kemudian baru turun perintah tentang haji. Maka sempurnalah rukun Islam itu yang pertama 2 kalimat syahadat, lalu kemudian sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Olehnya itu, ketika berbicara tentang Al-Quran, dari perintah yang paling terakhir tentang haji, Rasulullah berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji yang kebetulan ketika itu Aisyah dalam keadaan haid. Rasulullah bersama sahabat mengambil miqat di Bir Ali.
Lalu kemudian setelah sampai di Mekah, Aisyah sudah sempurna, sudah berhenti dari haidnya. Disuruhlah Aisyah pergi mengambil miqat, mengambil niat, namanya Masjid Tan'im, sekitar 5 kilo dari kota Mekah. Melaksanakan ibadah haji ketika itu, Rasulullah berada di Arafah. Rasulullah mengatakan al-hajju di Arafah. Haji itu di padang Arafah. Jadi kalau misalnya bukan hitungan padang Arafah pas hari itu, berarti banyak orang yang haji. Semua orang yang umrah itu dianggap haji semua. Itu bedanya. Kalau haji harus berada di padang Arafah. Banyak orang yang sakit itu tetap dibawa wukuf di padang Arafah. Pakai ambulans. Yang penting selama masih ada nafasnya berniat haji, maka ia wajib berada di padang Arafah ketika zuhur. Sampai asar. Turun ayat yang paling terakhir ketika beliau sudah melaksanakan ibadah haji. Ayat apa yang paling terakhir? Apa ayat yang paling terakhir turun? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini Muhammad, akmaltu lakum dinakum, saya telah menyempurnakan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam telah sempurna. Enggak ada lagi perintah lain. Tidak ada lagi turun perintah itu. Wa atmamtu alaikum, dan saya menyempurnakan kenikmatan kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan saya rela Islam menjadi agama. Maka ini kalau lihat perjuangan salaf, ada Mekah, ada Madinah, maka ayat-ayatnya pun ada disebut dengan ayat Makkiyah dan ada disebut dengan Madaniyah. Melihat daripada rukun Islam, ketika beliau berada di Mekah, lebih banyak ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal kafirun. Dan banyak ayat yang berbicara tentang akidah. Tetapi ketika ayat-ayat yang turun di Mekah, di Madinah, karena sudah banyak hukum yang turun tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, tetapi muncul golongan-golongan para munafikin ketika berada di Madinah. Makanya banyak juga ayat-ayat yang turun yang berbicara tentang al-munafikun, ya ayyuhal munafikun. Nah sekarang Al-Quran itu berapa surahnya? Berapa? 114 surah. Betul ya? 114 surah. Al-Quran periodisasi diturunkannya Al-Quran 2 periodisasi. Kan ketika kita memperingati malam Nuzulul Quran, malam keberapa Ramadan? Pernah peringati malam Nuzulul Quran? Apa? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Ayat lain menyebutkan inna anzalnahu di Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ulama menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu biasanya di sepertiga malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Ya, malam ganjil. Biasanya bulan berapa? 21, 17, 23, 25 malam ganjil. Tetapi kita memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan.
Iya. Seolah-olah bertolak belakang. Tidak. Iya. Kenapa kita memperingati malam nuzul Quran pada 17 Ramadan? Sementara Al-Quran mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sering mengatakan Lailatul Qadar itu sepertiga malam ganjil di malam-malam terakhir Ramadan. Nah, inilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buah periodisasi Al-Quran diturunkan. Yang pertama, dari Lauhul Mahfuz ke langit. Dari Lauhul Mahfuz ke langit. Itu diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar hanya sekali saja. Sekali. Lalu kemudian Jibril mengambil Al-Quran di langit dengan cara berangsur-angsur. Maka surah Al-Falaq yang paling pertama turun itu terjadi kapan? 17 Ramadan. Maka inilah yang kita peringati. Maka inna anzalna fi lailatul qadar itu diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit. Tapi dari langit ke Muhammad SAW itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Itulah yang kita peringati malam nuzulul Quran. Maka tidak ada yang bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Tidak ada yang bertolak belakang. Kenapa? Yang penting kita bisa memahaminya. Al-Quran turun menjadi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kepada umat Muhammad SAW. Contoh, banyak perempuan Muslim ketika itu mengalami haid. Mereka tidak tahu apa hukumnya. Mereka penasaran apa hukumnya tentang haid ini. Sementara sholat wajib dilakukan, tapi perempuan-perempuan itu banyak mengalami haid. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya dengan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dalam hati mereka. Yas'alunaka anil mahid. Muhammad, umatku akan bertanya kepadamu tentang haid. Apa yang ada ayatnya? Qul huwa adab. Katakan bahwa itu adalah penyakit. Qul huwa adab. Jadi Al-Quran diturunkan untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan dalam hati mereka, terutama tentang hukum. Al-Quran diturunkan untuk menjawab sesuai dengan zamannya.